orang sudah mau bercerai tidak perlu berkomunikasi. Itu dasarnya apa? Undang-undangnya nomor berapa? Uang di pengadilan saja besok nanti. Pertama-tama saya mau tanya dulu sama teman-teman media, mungkin saja sudah mendapatkan info, ya, apakah kuasa hukum dari pihaknya Mbak Vena itu sudah mengajukan gugatan cerai atau belum? Ada yang tahu infonya? Belum ada info sih bang, belum ada info bang. Belum ada info ya? Oke. Masih dibikin berarti Pak? Masih dibikin draftnya? Ini hari ini saya mau menyampaikan terkait dengan penunjukannya Mas Ferry ke kantor saya, atau saya dan tim selaku kuasa hukum Mas Ferry Irawan yang bertugas untuk menjalankan atau melakukan upaya hukum menggugat cerai Mbak Vena Melinda di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hari ini tadi rekan saya Bang Imam sudah melakukan pendaftaran, ya. Dan untuk agenda berikutnya tentunya kami menunggu relas panggilan yang dimana Mas Ferry Irawan dan keluarga sudah mantap atau memantapkan hatinya untuk menjalankan atau mengajukan proses cerai sebagai penggugat dan Mbak Vena Melinda sebagai tergugat. Mungkin Pak Imam bisa lanjutkan surat kuasanya dulu. Surat kuasa. Ini surat kuasa saya. Ini bukan buat KDRT loh ya. Ini buat kasus perceraiannya. Urusan perceraiannya Mas Ferry sudah bikin kuasa. Tahan. Oh iya maaf. Oke. Ini surat kuasa. Iya, surat kuasa. Jadi Mas Ferry memberikan kuasa kepada saya, ya, untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat Mbak Vena. Tanggal 30 Januari. Iya. Selamat malam kepada teman-teman media. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh Mas Ferry tanggal 30 Januari 2023 dalam hal untuk membuat dan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Mbak Vena Melinda selaku termohon atau tergugat. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 kami tim kuasa hukum telah mengajukan dan mendaftarkan permohonan cerai talak atau gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui e-court Mahkamah Agung. Jadi sudah jelas tanggal 7 Februari 2023 tertera, ya. Di sini Mas Ferry Irawan sebagai penggugat atau pemohon. Dalam permohonan cerai talak tersebut saya jabarkan adalah secara garis besarnya bahwa permohonan itu termohon Mbak Vena Melinda yang kami juga dan kami telah masukkan di dalam permohonan cerai talak menjatuhkan harkat dan martabat Mas Ferry Irawan selaku pemohon atau suami dari Mbak Vena Melinda, yang nantinya kami akan buktikan dalam agenda pembuktian di dalam persidangan
bahwa apa yang telah diungkapkan oleh Mbak Vena Melinda maupun dari kuasa hukumnya adalah itu rangkaian untuk menggiring opini. Jadi nanti akan kami buka semua di agenda pembuktian bahwa Mas Ferry Irawan telah menjalankan dia sebagai suami telah bertanggung jawab selama dia berumah tangga dengan Mbak Vena Melinda. Secara garis besarnya. Nah, jadi teman-teman udah paham ya, masyarakat juga sudah paham ya. Makanya gunakan itu jasa advokat yang masih junior, masih muda gesit, ya. Nggak pakai ngomong mau masukin gugatan. Kita sudah masukin gugatan per hari ini. Ya, tanggal 7 kemarin ya. Hari ini ya, hari ini. Ya. Jadi sekarang kita sama-sama bisa menunggu ya, karena saya juga udah nggak sabar nih sama tim untuk membuktikan fakta-fakta yang ada, ya, membantah tuduhan-tuduhan yang keji, ya, seorang suami dibilang nggak ngasih nafkah, KDRT dan lain-lain. Nanti kita bisa buktikan pada saat persidangan kasus cerainya ini, gitu. Jadi ya. Kemarin katanya itu nunggu aja, itu pada akhirnya dari duluan yang cerai. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya ya sudah pasti ya, dengan tidak henti-hentinya, saya katakan tidak henti-hentinya, pihak sana maupun melalui kuasa hukumnya yang senior yang hebat itu terus-terusan kan, dari awal masalah KDRT-nya, lalu masalah ranjang dibicarakan, nggak ada kaitannya sebenarnya, lalu bicara masalah nafkah yang dibilang Pokondo tidak memberikan nafkah, nanti kita buktikan di pengadilan, ya. Lalu yang terakhir dibilang katanya klien saya Mas Ferry itu mengancam akan menyebarkan foto atau video yang tidak pantas atau senonoh apabila tidak mau diajak berhubungan suami istri. Nah, ini yang terakhir saya sudah bilang, kalau memang itu bentuknya pengancaman dan ada buktinya, laporkan saja, gitu loh. Jadi jangan membangun opini-opini, ya, melemparkan statement-statement, menggiring opini publik untuk menjatuhkan, ya, Mas Ferry, yang dimana Mas Ferry ini belum menjalani tahapan proses hukum, belum diketok palu sebagai terpidana, orang yang bersalah, gitu. Jadi stop, saya himbau untuk stop, fokus saja, udah, nggak usah ada lagi preskon, nggak usah jawab preskon kita ketemu aja di pengadilan, gitu loh. Jadi nggak usah bangun-bangun opini publik terus lah, masyarakat juga lama-lama bisa lihat, gitu. Bang, artinya ini Mas Ferry sendiri menghubungi langsung untuk mempercepat prosesnya seperti apa nih sampai akhirnya Iya. per hari ini? Iya, gitu. Jadi sudah mantap, ya, Mas Ferry, keluarga besar pun saat ini sudah mantap, ya. Toh masyarakat juga tahu kok, yang menutup pintu memutus silaturahmi bukan pihak kita, bukan kita. Kita dari awal terus berusaha. Saya pun jadi pengacara. Demi Allah demi Tuhan, silakan ditanyakan sama pihak keluarga. Ada nggak saya ngomporin untuk supaya berpisah, untuk supaya bagaimana? Nggak ada. Atau untuk supaya udah keluarga punya rahasia apa? Rahasia apa tentang yang negatif-negatif Mbak Vena? Keluarin, nggak ada. Justru saya kepengin mereka masih suami istri, bisa duduk sama-sama tanpa ada kuasa hukum, atau bisa juga didampingi oleh kedua belah pihak keluarga besar untuk, ayo mau bagaimana ini? Mau lanjut hukum? Ayo. Mau baik? Ayo, kan misal. Atau mau pisah cerai? Ayo. Tapi nggak ada tuh kompor-kompor kanan kiri yang suka kompor-kompor. Akhirnya yang katanya orang sudah mau bercerai tidak perlu berkomunikasi. Itu dasarnya apa? Undang-undangnya nomor berapa? Uang di pengadilan saja besok nanti kita sama-sama lihat yuk. Di pengadilan agama Jakarta Selatan maupun di pengadilan negeri, ketika pasangan, ya, suami istri ingin bercerai, nomor satu diutamakan apa? Komunikasi. Dengan cara apa? Agenda pertama adalah mediasi. Di mediasi itu kan apa? Berkomunikasi, gitu loh. Bang, untuk penegasan saya, Bang, maaf Bang, kembali mengulang. Berarti dalam gugatan tersebut, alasan bercerai Bang Ferry itu karena dijatuhkan martabatnya oleh Vena Melinda atau seperti apa, Bang? Baik, Bang. Ya, jadi di dalam permohonan cerai talaknya itu, yang tadi saya katakan adalah termohon atau Mbak Vena Melinda menjatuhkan harkat martabat
Mas Ferry Irawan selaku suami, yang dimana pada kenyataannya adalah faktanya Mas Ferry telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami. Jadi Mas Ferry telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami. Nanti kita akan buktikan dalam agenda pembuktian. Tetapi yang ada dan kita dengar sekarang adalah digiring opini nih, seakan-akan Mas Ferry tidak menjalankan sebagai suami, Mas Ferry adalah cuma numpang hidup doang, dengan kata-kata yang tidak enak gitu. Dan seharusnya sebenarnya kenapa kasus perceraian itu benar-benar rahasia? Karena ini masalah rumah tangga loh. Jangan sampai harkat martabat suami ini dijatuhkan gitu. Atau juga sebaliknya. Loh, ini malah dibuka semuanya. Nanti kita akan buktikan di dalam agenda pembuktian. Gitu. Bang, itu tuntutannya hanya cerai talak doang atau ada lagi tuntutannya? Ya yang pasti klien saya nggak matre ya, nggak mau kondo, nggak ada tuh mau ribut-ribut masalah harta. Ya, itu sudah pasti. Sudah. Hanya cerai talak aja ya? Hanya cerai talak. Iya, nggak ada nuntut-nuntut harta gunung gini gitu kan. Maksudnya kan udah ada tanggal persidangan kan udah masuk ke PA Jaksa kan, sudah ada tanggal sidang atau gimana? Untuk tanggal sidang memang belum ada karena baru didaftarkan per 7 Februari 2023. Jadi nanti kami dari kuasa hukum dari Mas Ferry sebagai pemohon atau penggugat menunggu relas panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ini kalau untuk mediasi sendiri seperti apa Mas Ferry masih ada di sana? Ya kan bisa ya. Sekarang kemarin juga COVID kan kita bisa online. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan juga nanti persidangannya ya kita harus fair. Gimana? Jadi terkait agenda mediasi, ada yang bertanya bahwa Ferry Irawan ini kan lagi ditahan, apa bisa mediasi? Nanti gini, ada di dalam agenda mediasi maupun di dalam membacakan ikrar talak itu ada yang namanya surat kuasa istimewa. Ada surat kuasa istimewa itu diberikan kepada kuasa hukum maupun kepada keluarga apabila memang satu pemohon sedang melakukan studi ya di luar negeri yang tidak bisa untuk pulang lagi. Terus yang kedua yang tadi dikatakan bahwa Mas Ferry sedang menjalani masa penyidikan ya. Jadi nanti tidak menutup kemungkinan bahwa ada surat kuasa istimewa untuk melakukan mediasi maupun membacakan ikrar talak di hadapan majelis hakim. Jadi tidak ada halangan ya Bang, jarak Surabaya ke Jakarta? Oh, ya, kalau itu tidak ada halangan, masih banyak caranya kok. Masih banyak opsi yang akan dilakukan, masih ada surat kuasa istimewa. Apakah nanti kita melakukan permohonan kepada pihak penyidik Polda Jatim ya, Polda Jatim untuk menghadirkan Mas Ferry dalam agenda mediasi karena artinya ini kan diminta oleh pengadilan. Gitu. Bang, boleh tahu mungkin percakapannya waktu itu dengan Mas Ferry seperti apa sampai akhirnya gugat hari ini oke, hari ini gugat aja, gimana sih Bang percakapan Mas Ferry sendiri? Gini, kalau saya mungkin berbeda ya sama pengacara yang lain. Ada hal-hal yang mungkin buat saya juga prinsip yang saat ini juga belum bisa saya buka. Jadi saya mau pastikan saya nggak mau banyak bacot, tapi banyak bekerja, banyak bukti. Ya ini buktinya. Kan nggak mungkin saya jalan atas nama Mas Ferry kalau Mas Ferry tidak berkehendak. Udah nggak mungkin. Jadi adanya hari ini, adanya surat kuasa dan adanya bukti pendaftaran gugatan itu sudah menandakan bahwa Mas Ferry dan keluarga besar sudah mengambil satu sikap atau keputusan yang harus kami jalankan. Udah misalnya dari kapan nantinya? Apakah dari kemarin langsung dibuat hari ini atau seperti apa? Enggak, kan dari tanggal 30 kan sudah tanda tangan kuasa, artinya sudah mantap. Hari ini pun juga, tadi saya video call sama Mami ya, ibundanya Mas Ferry. Mami tetap nangis terus juga, tapi juga dia bilang ya sudah Mas Sunan, kalau memang jalannya harus seperti ini, ya sudah, Bismillah. Gitu. Berarti bukan kita juga tidak. Ini kan saya tadi udah bilang, ya hanya cerai talak, nggak ada tuh istilahnya, wah mau rebutin harta ini itu nggak ada. Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong gitu itu fitnah.
hati-hati ntar kita laporin, bilang Ferry mau kondo, ya rakus harta gini-gini, nggak ada, itu nggak benar. Ini kita bisa pastikan di gugatan hari ini nggak ada ya, nggak ada bicara mengenai harta. Ya. Kalau dari keluarga besar sendiri sudah mengetahui keluarga besar Ferry? Oh sudah. Dari mulai ibu, kakak dan sampai adiknya paling kecil sudah. Tanggapan mereka seperti apa? Tanggapan mereka sudah tidak? Ya tanggapan mereka ya memang sudah harus jalani seperti ini. Karena mereka beriktikat baik, punya niat baik untuk berkomunikasi, tapi tidak diterima, gitu loh. Ingin bersilaturahmi, tapi tidak ada tanggapan atau respon yang baik. Jadi sudah mantap. Ya. Kalau 3 Bang ya berarti ya? Gimana? Sudah 3 ini? Nggak tahu Pak Imam. Kalau di pengadilan agama itu nanti tidak ada langsung talak 3. Jadi di situ kita minta satu Mas Ferry nanti membacakan talak satu Bain Sugro terhadap Vena Melinda. Jadi bukan talak 3. Soal perjanjian pranikah apakah nanti akan dibahas? Iya, pasti lah. Pasti. Nanti Pasti itu akan kita bahas karena mungkin itu berkaitan dengan ya keterbukaan. Kita harus buka-bukaan kan pihak sana maunya buka-bukaan ya, ini sudah saatnya nanti kita juga buka-bukaan. Seperti saya bilang dari press conference awal bahwa saya pun sudah pribadi mengantongi bukti ya, yang dimana Mas Ferry itu memberikan nafkah loh, jumlahnya juga bukan kecil. Nggak tahu, mungkin kalau buat pengacara senior puluhan juta itu kecil, tapi mungkin buat seorang suami ya yang bertanggung jawab uang belasan atau puluhan juta itu sangat-sangat menggambarkan bentuk tanggung jawab dan kasih sayangnya. Perjanjian udah diketahui Bang, perjanjian apa aja Bang? Yang ada. Jadi gini, memang ada sedikit kendala ya terkait karena klien kami sedang dalam rutan. Artinya alat-alat bukti apa dan lain sebagainya itu tidak mudah kami dapatkan, sehingga kami juga berharap pihaknya Mbak Vena menyajikan semua alat bukti ya, tidak hanya yang menguntungkan pihaknya, tapi yang kami himbau adalah supaya ini yang sebenarnya seperti ini gitu loh, tanpa ada yang disembunyikan, tanpa ada yang istilahnya hanya untuk kepentingan pribadi gitu. Jadi kita minta, karena ini sudah terlanjur dari awal disorot oleh media, oleh publik juga diikuti, maka saya juga berharap segala sesuatunya transparan. Jangan ada yang ditutupi untuk ini kepentingan saya, kepentingan apa gitu. Itu aja harapan dari saya.